Halo para pembelajar, kembali lagi bersama saya Rahma Mutia, dosen pengampu pada mata kuliah ini. Kita masih berada pada pembahasan properti gas. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai gas ideal dan model kinetika. Di video ini, kita akan spesifik membahas tentang gas nyata. Mengapa kita perlu mempelajari tentang gas nyata? Perlu diketahui bahwa pada prakteknya, setiap gas memiliki properti yang berbeda-beda, terutama bila kita bandingkan dengan konsep gas ideal. Setiap gas memiliki gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar molekulnya, dan disebabkan oleh dua gaya tersebut terjadi penyimpangan atau deviasi dari konsep gas ideal. Deviasi inilah yang memberikan gambaran terhadap perilaku gas ideal, di mana terjadi perilaku yang berbeda dalam konteks interaksi antara molekul gas-gas yang ada di sekitar kita. Beberapa catatan mengenai gas nyata adalah yang pertama, perilaku gas nyata bisa jadi mendekati perilaku gas ideal saat tekanan mendekati nol. Yang kedua, setiap gas nyata memiliki persamaan keadaan masing-masing, di mana boleh jadi persamaan hukum gas ideal tidak lagi berlaku pada suatu kondisi tertentu. Oleh karena itu, setiap gas nyata perlu digambarkan dengan persamaan keadaan masing-masing yang memuat konstanta yang memperkirakan perilaku dari gas nyata. Yang ketiga yaitu adanya gaya tolak-menolak yang terjadi bila molekul hampir bersentuhan. Gaya tarik-menarik efektif terjadi dalam diameter tertentu, walaupun antar molekul tidak hampir saling bersentuhan. Perlu dipahami bahwa gaya tolak-menolak memiliki peran di saat adanya fenomena ekspansi, sementara gaya tarik-menarik berperan ketika terjadinya kompresi. Deviasi gas nyata dari gas ideal dapat diilustrasikan dalam contoh berikut, di mana terlihat pada grafik yang ditampilkan pada slide ini, terdapat hubungan antara tekanan dan volume. Pada kasus gas ideal, kita mengetahui bahwa tekanan dan volume berbanding terbalik, dan nilai keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, ketika nilai tekanan meningkat, pada gas ideal nilai volume akan menurun, dan demikian pula sebaliknya. Grafik ini menunjukkan bahwa pada temperatur yang berbeda, kita bisa melihat profil tekanan terhadap volume yang berbeda pula. Misalnya di sini pada grafik ini terlihat profil untuk suhu 13 derajat, 21 derajat, 31 derajat, 35,5 derajat, dan 48 derajat Celcius untuk gas karbon dioksida. Dalam kasus gas nyata, bisa jadi terdapat sejumlah kondisi di mana perubahan volume tidak disertai dengan perubahan tekanan, seperti yang ditampilkan pada garis isotermal berikut, pada temperatur 13 derajat Celcius, di mana terdapat garis horizontal yang menandakan bahwa perubahan volume tidak diikut sertai oleh adanya perubahan tekanan. Pada grafik ini kita juga melihat adanya zona yang ditandai dengan warna hijau ini. Zona ini adalah zona yang disebut sebagai area kondensasi, di mana di dalam area tersebut terdapat dua fasa, yaitu fasa gas dan fasa cair yang hadir di dalam suatu sistem pada suatu gas tertentu. Lalu kita melihat di sini adanya puncak dari zona kondensasi yang berakhir pada suatu titik yang disebut dengan titik kritis. Titik kritis berada di dalam suatu garis isotermal, pada kasus ini pada suhu 31 derajat Celcius. Titik kritis menandakan puncak dari zona kondensasi
yang akan selanjutnya dijelaskan pada slide berikutnya. Kita juga perlu mengenal tentang istilah tekanan uap, yaitu tekanan yang berlaku di sepanjang garis isotermal pada kondisi batas area kondensasi, misalnya pada titik 1 dan titik 2, untuk temperatur 13 derajat Celcius, dan juga tekanan yang berlaku di dalam area kondensasi pada suatu kondisi isotermal tertentu, seperti yang ditampilkan pada garis isotermal berikut. Dalam konsep gas nyata, kita perlu memahami tentang istilah faktor kompresi, yaitu rasio antara volume molar gas nyata yang terukur dibandingkan dengan volume molar gas ideal, seperti yang ditunjukkan pada rumus berikut. Faktor kompresi untuk berbagai jenis gas dicontohkan pada grafik yang ditampilkan pada slide berikut, yaitu di sini kita memiliki nilai faktor kompresi untuk gas nitrogen, metana, hidrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Perlu diketahui bahwa faktor kompresi adalah parameter yang penting yang mengindikasikan adanya deviasi perilaku gas nyata dari perilaku gas ideal. Jika kita menilik hukum gas ideal pada pembahasan kita sebelumnya, kita mengetahui bahwa volume molar gas ideal adalah volume yang dibandingkan dengan nilai mol gas tersebut, sehingga volume molar gas ideal sama dengan konstanta gas dikali temperatur dibagi dengan tekanan. Sehingga kita bisa menurunkan persamaan faktor kompresi ke dalam sebuah persamaan baru yang diintegrasikan dengan hukum gas ideal, di mana tekanan dikali volume molar gas sama dengan konstanta gas dikali temperatur dikali faktor kompresi. Adanya faktor kompresi yang masuk dan terintegrasi di dalam persamaan baru ini menunjukkan bahwa faktor kompresi adalah indikator terhadap adanya deviasi perilaku gas nyata dari gas ideal. Pada grafik ini terlihat bahwa seperti yang ditampilkan pada slide sebelumnya, yaitu ketika tekanan mendekati 0, kita melihat bahwa nilai faktor kompresi adalah 1. Artinya, hukum gas ideal dapat berlaku untuk gas nyata yang memiliki tekanan yang mendekati 0. Kita melihat di sini ketika tekanan mulai meningkat hingga tekanan sedang, kita melihat bahwa hampir semua gas memiliki nilai faktor kompresi yang lebih rendah dari 1. Artinya, deviasi gas terjadi dan gas nyata tidak lagi memiliki perilaku yang persis seperti gas ideal. Dalam kondisi tekanan sedang, gaya tarik-menarik menjadi berperan dalam hal menurunkan nilai volume molar gas nyata dibandingkan volume molar gas ideal. Ketika tekanan ditingkatkan lebih tinggi, hingga tekanan bisa disebut sebagai tekanan tinggi, semua gas kini memiliki nilai faktor kompresi yang lebih dari 1. Artinya, kita memiliki nilai volume molar gas nyata yang lebih tinggi dibandingkan volume molar gas ideal. Dalam hal ini, gaya tolak-menolak menjadi dominan. Salah satu parameter yang menunjukkan adanya deviasi perilaku gas nyata dibandingkan gas ideal adalah koefisien virial. Persamaan pertama berikut menunjukkan hukum gas ideal yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Adanya pengaruh nilai tekanan terhadap kondisi perilaku gas nyata menyebabkan perlunya adanya elaborasi dari hukum gas ideal tersebut menjadi bentuk persamaan yang baru dengan adanya penambahan variabel B dan C yang dihubungkan dengan nilai tekanan.
Bentuk lain dari adanya modifikasi hukum gas ideal tersebut ditunjukkan pada persamaan ketiga berikut, yaitu adanya hubungan koefisien-koefisien baru, di mana di sini B dan C disebut sebagai koefisien virial, dan Vm adalah volume molar gas nyata. Nilai koefisien virial dapat ditemukan di literatur pada textbook kimia fisika. Kita bisa melihat bahwa adanya pengaruh pangkat 2 dari nilai volume molar gas menyebabkan nilai C dibandingkan C per Vm kuadrat jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai B per Vm. Oleh karena itu, lazimnya nilai koefisien virial B jauh memiliki nilai yang memiliki pengertian dan peran yang lebih signifikan dibandingkan nilai koefisien virial C. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa kedua bentuk persamaan ini adalah persamaan keadaan virial dengan bentuk yang lebih lazim ditampilkan pada persamaan yang paling bawah. Kita kembali merujuk kepada persamaan yang dikaitkan dengan faktor kompresi yang ditampilkan pada slide sebelumnya. Dan oleh karena itu kita bisa melihat bahwa dengan membandingkan persamaan gas dengan faktor kompresi dengan persamaan yang melibatkan koefisien virial, kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya nilai Z direpresentasikan oleh nilai penjumlahan dari 1 ditambah B per Vm ditambah C per V kuadrat, Vm kuadrat, dan seterusnya. Kita kembali pada contoh suatu grafik hubungan tekanan dan volume untuk suatu gas nyata yang telah ditampilkan sebelumnya, yaitu gas karbon dioksida. Pada pembahasan ini kita akan berfokus kepada suatu titik puncak dari area kondensasi, di mana titik ini disebut sebagai titik kritis yang menunjukkan fenomena di mana adanya perilaku dari fasa fluida pada suatu gas nyata. Di bawah titik kritis kita melihat bahwa pada garis-garis isotermal yang berada di bawah titik kritis terdapat fasa cair dan gas di dalam area kondensasi. Namun, ketika pada suatu garis isotermal tertentu, kita melihat bahwa pada titik kritis tidak lagi terjadi dan terbentuk dua fasa, yaitu fasa gas dan fasa cair, melainkan pada fenomena ini hanya terdapat satu titik tunggal. Pada satu titik tersebut, nilai tekanan, temperatur, dan volume disebut sebagai konstanta kritis. Atau untuk tekanan disebut Pc, untuk temperatur disebut Tc, dan untuk volume biasa disimbolkan dengan Vc. Tepat pada dan di atas kondisi kritis, di atas temperatur kritikal pada grafik ini, kita bisa menyimpulkan bahwa fasa gas dan fasa cair tidak lagi dapat dibedakan satu sama lain dan hanya terdapat satu fluida di dalam sistem yang disebut sebagai fluida superkritis. Lanjut pada persamaan van der Waals, yaitu persamaan yang menunjukkan fenomena dan perilaku gas nyata jika dikaitkan dengan tumbukan yang terjadi di dalam sistem. Pada slide ini kita melihat adanya ilustrasi molekul-molekul gas yang berinteraksi satu sama lain di dalam suatu wadah, di mana terjadi tumbukan dan terjadi juga tumbukan, selain tumbukan antar molekul, terjadi tumbukan terhadap dinding dari suatu wadah yang menampung gas tersebut. Di sini kita melihat bahwa tekanan gas dipengaruhi oleh frekuensi tumbukan molekul dengan dinding dan juga gaya antar molekul.
kita sudah membahas bahwa terdapat dua jenis gaya yang terjadi, yaitu gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak antar molekul. Adanya gaya antar molekul tersebut memberikan pengaruh terhadap tekanan sistem dan dapat dituliskan dalam persamaan van der Waals sebagai berikut, di mana tekanan sama dengan jumlah mol dikali konstanta gas dikali temperatur dibagi volume gas dikurang jumlah mol dikali suatu konstanta yang disebut konstanta B dikurang sebuah konstanta lain yang disebut konstanta A dikali M kuadrat dibagi V kuadrat. Nilai A dan B ini merupakan nilai koefisien untuk persamaan van der Waals. Dari persamaan ini kita melihat bahwa adanya pengurangan tekanan oleh suatu variabel yang diletakkan setelah suku pertama dari persamaan ini. Adanya penurunan tekanan tersebut disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik antar molekul di dalam suatu sistem. Persamaan van der Waals juga bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu dimodifikasi dari nilai volume molar gas, di mana nilai volume molar gas adalah nilai volume dibagi dengan jumlah mol dari gas tersebut. Sebagai contoh dari nilai koefisien pada persamaan van der Waals adalah sebagai berikut. Untuk sejumlah gas yang kita temui di dalam persamaan dan juga dalam kasus industri kimia. Memahami tentang hukum gas ideal untuk gas ideal, kita telah menilik tentang persamaan van der Waals, dan juga kita perlu memahami bahwa terdapat persamaan keadaan lain yang dapat digunakan apabila hukum gas ideal dan persamaan van der Waals dinilai tidak cukup merepresentasikan perilaku dan fenomena dari suatu gas nyata. Pada slide ini terdapat 3 contoh persamaan keadaan lain, yaitu persamaan Berthelot, Dieterisi, dan persamaan virial. Setiap persamaan mengandung hubungan antara tekanan dan variabel keadaan lainnya dengan adanya modifikasi dari koefisien-koefisien yang ditambahkan di dalam masing-masing persamaan. Kita juga melihat adanya hubungan antara koefisien-koefisien tersebut dengan nilai variabel baru yang kita kenal dengan nilai tekanan kritis, volume kritis, dan temperatur kritis yang kita kenal pada slide sebelumnya. Dengan adanya hubungan antara tekanan, volume, dan temperatur kritis terhadap koefisien-koefisien di dalam persamaan keadaan ini, kita bisa mendapatkan nilai persamaan bentuk tereduksi, di mana pada bentuk tereduksi kita dapat menghilangkan nilai koefisien pada setiap persamaan. Perlu dicatat bahwa nilai volume tereduksi adalah nilai volume molar gas dibandingkan dengan nilai volume kritis. Nilai tekanan tereduksi adalah perbandingan antara tekanan dan tekanan kritis. Nilai temperatur tereduksi adalah nilai temperatur dibandingkan dengan nilai temperatur kritis untuk suatu gas tertentu. Setelah kita mengetahui tentang variabel yang terjadi pada kondisi kritis atau disebut sebagai konstanta kritis, kita mengetahui suatu variabel baru yang disebut faktor kompresi kritis, yaitu hubungan antara nilai tekanan kritis dikalikan dengan nilai volume kritis dibagi dengan konstanta gas dikali dengan temperatur kritis. Hingga pembahasan ini, kita sudah mengetahui tentang perbedaan antara gas ideal dan gas nyata beserta model kinetika yang dapat digunakan untuk memahami tentang kecepatan dan tumbukan. Kita juga telah melihat tentang
koefisien dan juga persamaan keadaan yang dapat digunakan untuk gas nyata. Dengan demikian, mari kita mengerjakan kuis untuk menguji pemahaman kita. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.